warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan dan kita masih bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada kita semua. Sehingga dengan nikmatnya, dengan bimbingannya, kita masih bisa merasakan nikmat sunnah, nikmat Islam, nikmat memiliki lingkungan yang saleh, lingkungan yang Masya Allah. Di situ ya, terdapat orang-orang saleh di dalamnya. Dan kita bisa melihat di sini banyak hufadzul Quran, para asatidzah ya. Yang tentunya kita bisa memberikan ataupun mengambil dari mereka barokahnya. Karena di antara keberkahan adalah al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu berasal dari orang-orang yang besar di antara kalian. Baik besar itu ilmunya maupun orang yang tua umurnya. Ahibati rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mencoba bersama-sama tentunya merenungkan ya, berpikir sejenak tentang ibadah. Tentang apa? Tentang ibadah. Dan sebelum itu ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ana ingin membawakan sebuah perkataan kedua kita ulama kita juga para sahabat atau di antara salah seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan tentang nikmatnya memiliki teman-teman yang saleh. Nah, insyaallah ahibati fillah, di sini itu ana yakin orangnya apa? Soleh-soleh. Ana nggak ngelihat di sini itu orangnya solihah. Ana pakai baju semua ya. Alhamdulillah. Beliau pernah mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih." Tidaklah seorang hamba diberikan sebuah kenikmatan yang lebih baik setelah Islam min akhin soleh, dibandingkan dengan saudara yang soleh, dibandingkan dengan apa? Teman yang soleh. Fa idza wajada ahadukum buddan min akhi falitamassak bihi. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian telah mendapatkan ya, telah memiliki teman yang soleh, maka apa kata beliau? Falyatamassak bihi, maka pegang apa? Erat-erat orang tersebut. Ini di antara nikmat ikhwan. Jadi nikmat itu tidak hanya berupa materi. Nikmat memiliki teman yang soleh juga di antara nikmat yang besar yang harus kita apa? Pegang erat-erat. Dan insyaallah haibadi fillah, kita di sini bersama teman-teman yang soleh ya, yang selalu mengajak kepada kebenaran, yang selalu menasihati kita ketika apa? Dalam keadaan lalai dan keadaan apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habibi rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke tema kita, yaitu dengan berjudul menikmati lelahnya ibadah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ahibati fillah,
sudah menjadi hal yang lumrah dan menjadi sesuatu yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, tujuan maksud utamanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah tujuan yang agung, yaitu menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tentu di sana tidaklah seorang itu hanya beribadah kepada Allah. Tapi bagaimana caranya, bagaimana manusia itu? Ya. Karena ibadah adalah merupakan amalan rutinitas yang sering dia lakukan, yang seharusnya ketika suatu perbuatan itu sering ia lakukan, maka seharusnya dia bisa mendapatkan atau merasakan enjoy ketika melakukan amalan tersebut. Akan tapi ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak semua manusia, tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala itu dapat merasakan nikmat ketika ia beramal. Tidak semua manusia. Oleh karena itu ahibati rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba apa sih hal yang menyebabkan kita itu tidak bisa merasakan apa? Manisnya, enaknya, ya, lezatnya ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, ibadah di sana ada ladzah. Al-ibadatu laha ladzah. Ibadah itu ada rasanya. Ibadah itu apa? Ada manisnya. Ibadah itu apa? Ada lezatnya. Apakah itu pasti? Naam, itu pasti. Sebagaimana seorang tatkala dia itu berbuat apapun selain ibadah, maka dia akan merasakan enaknya ketika berbuat amalan tersebut. Begitu pula ibadah. Kalau seandainya perbuatan yang biasa ini, perbuatan selain ibadah ini memiliki rasa, kita enak di situ, terlebih lagi apa? Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala di sana ya akan memberikan suatu rasa ketika seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ahibati fillah, kenapa manusia, kenapa orang-orang di luar sana mereka dapat merasakan manisnya, lezatnya ketika bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahibati fillah, ketika seorang itu bermaksiat, tentu di sana banyak sekali hal-hal yang harus ia korbankan. Contoh misalkan ketika seorang itu melihat konser Black ungu. Apa? Black mana? Hah? Atau Black? Ya kalau mungkin Black berasal dari Afrika mungkin ya. Blackpink. Ya, yang katanya dari Korea. Mereka mau membeli tiket itu dengan harga mahal. Mereka berjuang untuk antri mendapatkan tiket yang terdepan. Ketika mereka sudah berada di lingkungan seperti itu, dan mereka enjoy. Walaupun desak-desakan, panas, capek, letih, demikian rupa. Tapi kenapa mereka mau melakukannya? Pasti ada sebabnya. Pasti Ada sebabnya.
Tidak mungkin seorang mau mengorbankan waktunya, mau mengorbankan lelahnya, capeknya, letihnya untuk hal demikian, kecuali apa? Tanpa sebab. Nggak mungkin. Pasti ada apa? Ada sebabnya. Apa sebabnya, ikhwan? Sebabnya adalah karena mereka itu cinta kepada apa? Sang idola mereka. Kata para ulama, ikhwan, kata para ulama, cinta al-mahabbah adalah ruh al-badan. Cinta adalah apa? Rohnya anggota badan. Ketika seorang itu sudah punya cinta, maka anggota badan itu akan bergerak. Jadi yang menggerakkan tangan kita, menggerakkan badan kita, itu ada dari apa? Cinta. Sebagaimana antum ketika antum cinta dengan istri antum apa? Antum berjuang mengais rizki. Apalagi zaman sekarang apa? Atau waktu sekarang apa? Panas. Antum rela untuk apa? Panas-panasan, letih, capek. Kenapa? Karena antum cinta kepada istri dan anak antum. Ketika istri misalkan mau memberikan pelayanan yang lebih kepada suaminya, ya, dibangunin, Dek, anak-anak dah berarti tidur nih. Ngapa, ikhwan? Ngopi bareng misalkan. Mau mereka apa itu? Ibunya itu, istrinya itu udah capek apa nyusui anaknya, udah capek apa itu masak sebagainya. Ketika malam sempat apa? Dibangun sama suaminya. Bangun nggak istri itu? Bangun. Walaupun capek demikian. Tapi apa? Karena cinta ia kepada sang suami. Jadi cinta, ikhwan, adalah merupakan rohnya al-badan. Dia menggerakkan jiwa kita, yang menggerakkan badan kita apa? Ada al-mahabbah, cinta itu. Oleh karena itu mereka rela mengantri, ya, berdesak-desakan, berpanas-panasan, mereka mau demikian. Nah, kalau seandainya hibati fillah, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus demikian. Tapi sayangnya hibati fillah, cinta yang kita miliki itu apa? Cinta yang palsu. Oleh karena itu hibati fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan, al-mahabbatu atau al-muhibbu yataladzadzu bi khidmati mahbubihi. Orang yang cinta, ia taladzat, dia akan merasakan enak, dia akan merasakan lezat, dia akan merasakan enjoy, ya, bi khidmati mahbubihi, ketika berkhidmat, ya, ketika mengabdi, ketika memberikan apa itu kemampuannya, kekuatannya untuk memberikan pelayanan kepada orang yang ia cintai. Jadi orang yang cinta itu pasti ketika menjalankan perintah apa yang seorang yang ia cintai, pasti apa? Sami'na wa ta'na. Itu seharusnya orang yang cinta. Mas, mengkele napa niku? Jadi jawab apa? Ini, ikhwan, atau ngapak nih, Mas, nanti kalau misalkan Mas keluar, tolong nanti pulangnya belikan apa? Oleh-oleh. Oh, siap. Biasanya apa? Siap dan berangkat dia. Pulang pasti bawa oleh-oleh. Kenapa? Karena ia taat, dia nurut dengan orang yang cintai. Ketika suami memerintahkan kepada istri, Dek, tolong nanti, ya, sebelum saya pulang atau misalkan setelah saya mandi, tolong nanti setrikakan apa baju saya mau keluar misalkan. Taat istrinya. Kenapa? Karena itu sudah merupakan kaidah. Al-muhib, orang yang cinta, ia taladzat, dia akan merasa enjoy ketika melaksanakan apa? Perintah dari orang yang cintai. Ya. Wa tasarrufihi wa fi ta'atihi. Dan orang yang cinta tersebut merasa enak, ya, ketika mentaati perintah orang yang ia cintai tersebut. Wa kullama kanat al-mahabbatu aqwa
Dan ketika cinta itu semakin tinggi, semakin besar kepada yang cinta tersebut, kana ladzatut ta'ah wal khidmah akmal. Kalau seandainya cinta itu semakin besar, maka khidmahnya, pengorbanannya, pelayanannya itu semakin sempurna. Jadi orang kalau misalnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ibadahnya tidak sempurna, berarti apa? Kurang apa? Cintanya. Kalau orang itu ibadahnya sudah bagus, khusyuk, berarti apa? Ini merupakan tanda alamah bahwasanya apa? Cintanya apa? Besar dan tinggi. Makanya hibati fillah, kalau kita melihat ada ikhwan yang atau santri misalkan sholatnya sambil apa? Tidur atau yang lainnya, atau misalnya ada orang yang sholatnya main-mainan, ini menggambarkan ini enggak cinta sama Allah. Ini lemahnya apa? Cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terlihat, akan tampak ketika dia itu melaksanakan kewajiban Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia enjoy, dia apa? Semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelumnya disampaikan bahwasanya al ibadah lah ladzah. Ibadah itu punya apa? Punya kelezatan. Nah, sekarang kita muhasabah diri kita. Sudahkah kita merasakan lezatnya ibadah tersebut ataukah belum? Apakah kita telah merasakan ketika kita beribadah apa? Masya Allah, enak sekali ketika apa? Beribadah. Enak ketika apa? Baca Al-Quran. Enak ketika apa? Sholat berjamaah. Sudahkah kita mendapatkan itu, ikhwan? Itu PR-nya. Kalau kita merhatikan ahibati fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah sosok manusia yang paling sempurna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan beliau sebagai qudwah kita, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah apa? Telah menjamin surga bagi beliau. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana membuktikan cintanya kepada Allah Azza wa Jal? Dengan apa? Dengan beliau beribadah kepada Allah, salat malam sampai apa? Sampai kakinya apa? Pecah-pecah, bengkak-bengkak. Kenapa demikian ahibati fillah? Karena cinta. Orang kita kalau cinta sama seorang apa? Nurut, patuh. Dan ketika ia beribadah apa? Enjoy. Sebagaimana ketika seorang itu melihat konser, nih kalau nggak salah bulan depan atau bulan berikutnya ada konser ya. Nggak tahu. Antum nggak tahu main sosmed? Masya Allah. Masih mondok. Ini kalau kita baca di mana sosial media itu apa ada konser apa ikhwan? Coldplay ya? Atau nggak tahu? Nggak yakin anak? Nggak tahu, masya Allah nggak tahu. Ini yang katanya apa ikhwan? Yang katanya harganya apa? Sampai 11 apa? Juta. Loh, mahal. Mahal bagi kita. Mahal bagi yang nggak punya apa? Nggak punya duit. Akan tapi ikhwan, 11 juta itu walaupun itu bagi mereka yang punya uang itu kecil, tapi kita nggak ngelihat kecilnya uang itu. Baik. Mereka merelakan uangnya, waktunya untuk membeli tiket agar apa? Agar mereka bisa melihat, agar bisa mereka mendengar siapa? Orang yang ia apa? Idolakan. Ia rela ikhwan. Demikian. Kenapa? Karena ada cinta dalam hati dia.
cinta, ikhwan. Jadi cinta ada roh yang akan menggerakkan seorang tersebut. Sebagai Nabi SAW, ya, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya ibadah seperti orang biasa. Tapi apa? Sampai bengkak-bengkak apa? Kakinya. Berarti begitu menggambarkan beliau apa? Merasakan manisnya, nikmatnya, lezatnya ketika bertahad, ketika apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat, membaca bagaimana kisah para sahabat, ikhwan. Di antara mereka ada orang yang terpanah, ya, ketika sedang menjaga menara itu, menara perbatasan, ya, menjaga kaum muslimin, melihat ada musuh yang datang. Maka ketika dia sedang sholat malam, maka apa? Ada panah yang dilemparkan oleh musuh mereka. Sehingga apa? Sehingga mengenai apa? Badannya. Dan ketika itu ia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Apakah dia membatalkan sholatnya? Tidak. Apakah dia mengeluh meronta-ronta? Tidak. Tapi apa? Dia melanjutkan apa? Sholatnya. Kok sampai demikian? Karena ketika seorang itu telah beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan sudah sampai nikmatnya beribadah, maka enggak akan merasakan sesuatu yang akan mengenai badan dia. Masya Allah. Walaupun apa? Panah yang menempel yang menusuk ke badannya. Tapi apa? Dia masih merasakan manisnya, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahibati fillah, inilah PR kita bersama. Seandainya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita bisa merasakan manisnya beribadah. Tapi kalau seandainya kita itu sudah lama beribadah, setahun, 2 tahun, ya, bahkan sudah sampai 50 tahun beribadah, setiap hari ya salat, setiap hari ya baca Quran, dia salat malam, tapi kok nggak pernah dia merasakan apa? Enaknya kita beribadah. Berarti apa? Ada tanda tanya besar dalam hati dia. Ada apa? Tanda tanya besar. Yang seharusnya seorang itu sudah melewati umur yang panjang, ya, seharusnya dia sudah merasakan walaupun sedikit itu, ya, karena cinta akan bertahap, ikhwan. Dan manisnya ibadah akan bertahap, ya. Tidak apa? Tidak langsung ketika orang itu beribadah langsung mendapat apa? Lezat manisnya ibadah, tidak. Tapi apa? Bertahap. Dan ketika seorang itu ingin mendapatkan manisnya ibadah, itu tidak hanya angan-angan. Wah, kok teko dewe. Apa? Nanti muncul sendiri misalkan. Tidak mungkin. Yang namanya manisnya ibadah itu diusahakan. Ada apa? Ada mujahadah, diusahakan. Tidak mungkin ketika seorang beribadah langsung merasakan apa manisnya ibadah, tidak mungkin. Ada stepnya, ada apa namanya tahapannya. Bagaimana seorang bisa merasakan apa manisnya ibadah. Rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala hibabillah mencintai, menyukai orang yang apa? Seorang yang ketika itu beribadah, Allah senang ketika melihat orang itu apa? Capek ketika ibadah. Allah suka itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala murka ketika Allah melihat apa? Melihat seorang itu bermaksiat kepada Allah, maka Allah cinta, senang ketika apa? Orang capek, letih ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubahi malaikatahu 'ashiyata Arafah bi ahli Arafah." Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Jadi Allah apa? Allah membangga-banggakan ya. Di hadapan para malaikat hamba-hambanya yang mana mereka itu apa? Bersimpuh, berdoa, beribadah di Bukit Arafah. Fayaqulu, maka dikatakan, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku. Atuni sya'than ghubra. Mereka datang menghampiri tempat ini dalam keadaan apa? Lusuh dan berdebu. Itu ikhwan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangga-banggakan kita ikhwan. Ketika kita beribadah di Bukit Arafah, yang mana tentunya apa? Banyak debu yang bertebaran. Kita memakai pakaian yang sangat apa? Cuma dua apa? Dua helai, dua lembar. Allah cinta kepada mereka. Dan kecintaan itu apa? Tidak hanya dipendam, tapi Allah ungkapkan kepada para malaikat. Itu loh hambaku si fulan, itu loh hambaku si alan, itu loh si fulana sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangga kepada orang yang apa? Yang mencapek-capekkan apa? Badannya. Bagaimana enggak capek? Terik matahari yang sangat panas, ikhwan. Antum udah pernah haji, ikhwan? Umrah? Ya bodoh wae berarti. Anak juga belum. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala apa? Mudahkan kita semua. Jadi apa ikhwan? Allah Subhanahu wa taala ya membangga-banggakan manusia ya yang mana mereka apa? Capek, letih, haus, panas. Ya. Ketika apa? Ketika mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahibati fillah, kita pilih yang mana? Mau memilih apa? Memilih dimurkai sama Allah, atau kita milih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Kita punya pilihan. Jadi semua kita ahibati fillah itu punya pilihan. Allah kasih apa kehendak kita. Manusia Allah kasih kudrah. Allah kasih iradah, kemampuan, keinginan Allah kasih. Seorang mau ke kanan, itu pilihan dia. Seorang mau ke kiri, itu juga pilihan dia. Tergantung mana yang kau pilih. Dan engkau akan merasakan ya, akibat ataupun akibat ya, dari apa yang kau pilih tersebut. Ketika kita memilih yang kanan, yang mana yang kanan merupakan ibadah, syariat Islam, hidayah dan seterusnya, iman dan seterusnya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di sana. Akan tapi apabila seorang itu memilih yang kiri, juga pun ada balasannya. Dan kita semua ada ikhwan memiliki iradah dan qudrah. Jadi silahkan pilih. Apakah kita memilih seperti orang yang apa? Memesan cosplay itu, tiket, ataupun kita akan milih apa? Memilih orang-orang yang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bercapek-capek dan seterusnya. Kita bisa milih. Kita milih yang mana? Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyamsaskum qarhum faqad matsal qauma qarhum mithlu. Kalau seandainya kalian ya merasakan letihnya ketika berperang. Kalau ini cerita tentang apa? Tentang kaum muslimin itu apa? Sedang berperang. Kalau seandainya kalian ditimpa qarhum, luka, ini ketika medan perang, faqad massal qauma qarhum mithlu, maka sungguh tuh orang-orang kafir juga apa? Kena luka mereka. Mereka luka, kena pedang, kena panah, kena tombak. Kalian pun apa juga luka demikian. Akan tapi beda ikhwan. Orang kafir yang luka kena panah, orang kafir yang luka kena tombak, ya, berbeda dengan keadaan siapa? Orang yang mukmin yang kena tombak dan kena panah. Beda keadaannya. Jauh. Jauh.
Allah juga mengatakan berfirman, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun." Kalau seandainya kalian merasakan sakitnya syaitan pedang tersebut, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, maka sungguh mereka orang kafir apa? Merasakan sakitnya apa? Kena pedang. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, akan tetapi kalian mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka tidak harapkan. Orang kafir mereka mengharap apa? Menang. Bisa mengalahkan orang-orang mukminin. Akan tetapi orang mukmin tidak hanya itu. Mereka berusaha berupaya untuk mengalahkan orang kafir. Akan tapi pula juga apa? Mereka ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama capeknya, sama letihnya, sama sakitnya, tapi akibatnya apa? Berbeda. Itu poinnya Bapak Ibu. Itu poinnya. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Kita mau pilih yang capek yang kiri atau capek yang kanan. Kita mau pilih kelompok yang kiri ataupun yang kanan. Dan semuanya telah Allah kasih apa? Qudrah, ana ulangi lagi, qudrah dan apa? Iradah. Tergantung kita mau pilih yang mana. Baik. Ini minum ya. Baik. Kemudian ahibatu fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun." Sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu murah atau mahal, Pak? Mahal. Tiket Coldplay murah atau mahal, Pak? Hah? Mahal. Sekarang Allah tawarkan kepada kita semua. Allah siapkan nih surga, nih neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak semerta-merta nih surga, tidak. Ketika engkau ingin mendapatkan manisnya, enaknya hidup di surga, maka apa? Maka antum harus apa? Taat sama Allah. Karena surga ikhwan adalah tempat yang tinggi. Sebagaimana orang itu berusaha memiliki apa? Memiliki kedudukan, memiliki tempat yang tinggi, kursi yang tinggi di dunia. Oh, maka masya Allah itu. Zaman sekarang itu apa? Lurah pun apa? Diperebutkan. Lumayan berapa? Setahun berapa M? 1 M. Wah, setahun 1 M. Kalau saya itu menjabat 5 tahun berarti apa? 5 M. Wah, masya Allah itu. Seandainya mereka berusaha untuk mendapatkannya, kerahkan waktunya, kerahkan apa uangnya, modalnya, nggak banyak, nggak sedikit tapi banyak. Kenapa? Karena ia ingin merasakan apa? Kursinya, pangkatnya jadi apa? Lurah. Ataupun di atasnya Pak Bupati, Pak Menteri, dan seterusnya. Bagaimana seorang ini mendapatkan apa? Tempat yang tinggi. Itu di dunia. Nah, seharusnya seorang yang mukmin ketika beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan ia beriman ada yaumil akhir kelak, ada surga, ada neraka, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bahwasanya fil jannati mi'atu darajah, bahwa di surga ada apa? Ada 100 tingkatan. Kalau seandainya Allah menyiapkan ada tingkatan di surga, Allah juga siapkan tingkatan di dunia. Kenapa antum enggak apa? Semangat untuk mendapatkan tingkat yang di surga ini? Mereka rela mendapatkan untuk bisa mendapatkan tingkat di dunia. Kenapa mereka tidak mau apa? Merelakan waktunya, tenaganya itu apa? Bisa mendapatkan apa? Tingkat di surga. Dan sesungguhnya ya hebati fillah, satu dengan yang lainnya itu apa? Beda tingkat.
Bisa jadi antum lebih apa? Lebih tinggi dari apa? Anak derajat di surga nanti kelak. Kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan itu tingkat-tingkat di surga. Dan surga yang paling tinggi apa, ikhwan? Surga Firdaus. Berarti maknanya anna sil'atallahi ghaliyah. Barang dagangannya Allah itu apa? Mahal. Enggak gampang apa kita raih, ya enggak bisa. Antum harus kerahkan kemampuan, waktu, pikiran, tenaga, bahkan apa? Harta untuk bisa meraih apa? Surga tersebut. Udah saja. Baik, silakan ikhwan. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Baik. Bismillah. Jadi ikhwan, perlu apa? Mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah apa? Bersungguh-sungguh, berusaha untuk mendapatkan nikmat tersebut. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, para salaf kita, ya, pendahulu kita, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka berusaha memaksa, memacu, ya, badan mereka, jiwa mereka untuk beribadah kepada Allah. Ini sebagaimana apa ikhwan? Sebagaimana sifat manusia. Sifat manusia itu apa? Allah jadikan jiwa manusia apa? Selalu mengajak kepada apa? Keburukan. Innan nafsala ammaratun bisu. Jiwa itu apa? Selalu mengajak kepada hal-hal yang apa? Yang buruk. Orang yang maksiat Bapak Ibu itu terkadang itu apa? Terkadang itu syaitan gak membisikkannya. Kadang apa? Sudah pro dia. Dan gak perlu apa? Gak perlu digoda. Karena dia sudah pro. Sudah enjoy dengan kemaksiatannya. Terlebih lagi apa? Jiwa selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Nah, ketika jiwa itu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk, maka per kita apa? Maka per kita lah berusaha, ya, mengekang jiwa kita. Apa itu? Menali, ya, kalau bahasa Jawanya apa? Menjirat itu jiwa kita. Agar apa? Agar tunduk patuh sama kita. Jadi jiwa itu sesuatu yang bisa kita apa? Jinakkan. Makanya para ulama menggambarkan jiwa itu seperti apa? Seperti hewan buas. Kalau kita biarkan, wah, liar dia. Wih, sembarang pangan. Macan itu apa? Kalau diliarin apa? Makan sembarangan. Kucing, atau kalau punya kucing atau meliarkan, mangannya apa? Sembarang. Ular ya dipangan, ayam ya dipangan. Mentah itu Pak. Sama kayak jiwa. Jiwa itu kalau lihat diliarkan apa? Wah, rakus dia, sembarang dia. Tapi apa? Nah, kita berusaha menjinakkan jiwa kita. Agar apa? Agar ketika jiwa mengajak kepada yang kiri, salah, kanan. Jiwa mengajak kepada hal yang buruk apa? Salah. Ini syaitan ini. Terus demikian ikhwan. Makanya rahimakumullah, salah seorang ulama pernah mengatakan, ta'adzabtu bis-shalah 20 sanah. Aku paksa jiwaku, aku paksa diriku untuk salat 20 sanah. Berapa tahun ikhwan? Setahun? 2 tahun? Apa 20? 20 tahun. Masya Allah. Panjang ikhwan. Lama, iya lama. Ta'adzabtu bis-shalah 20. Aku pacu, aku paksa apa yang jiwaku, badanku untuk salat 20 sanah, 20 tahun lamanya. Thumma tana'amtu biha 20 sanah. Setelah itu barulah aku bisa merasakan manisnya, enaknya ketika apa? Salat. Masya Allah. Berarti seorang ketika ingin mendapatkan manisnya, lezatnya iman, manisnya ibadah, tidak hanya apa? Apa? Gurangan-angan, tidak. Tapi usaha. Ia pacu dirinya, ia pacu jiwanya untuk usaha untuk ke sana. Dan ketika seorang itu sudah apa? Sudah berusaha untuk mendapatkannya, insya Allah Allah akan mudahkan ikhwan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mana itu? Orang yang sudah mujahadah, yang bersungguh-sungguh untuk berjalan kepada kami, maka apa?
maka sungguh kami akan berikan hidayah kepada dirinya. Ketika seorang itu sudah mujahadah, memaksa dirinya untuk mendapatkan nikmat manisnya ibadah, maka insya Allah akan mudahkan. Allah apa? Allah akan mudahkan. Tapi ikhwan, PR-nya ini sangat luar biasa. PR-nya apa? Sangat luar biasa. Nafsu, ikhwan. Nafsu. Jadi jiwa itu apa? Atau mahabbah itu, cinta itu apa? Berhalangan dengan apa? Dengan nafsu. Yang mana jiwa selalu mengajak kepada hal yang buruk, menjauhkan kita dari hal yang buruk, dan ketika seorang sudah berbuat maksiat, maka sudah dipastikan dia nggak akan merasakan manisnya ibadah. Sudah dipastikan nggak bisa dia merasakan manisnya ibadah. Makanya rahimahullah, salah seorang ulama pernah mengatakan, yaitu salah seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, al-imanu lahu halawah. Jadi beliau mengkiaskan, ikhwan, mengkiaskan iman ada rasa manisnya, wa ta'mun, dan iman merupakan makanan, tudzakul qulub, yang mana iman tersebut adalah makanan bagi hati, ya. Dan hati itu makan adalah iman. Dan ketika seorang itu sudah terus merasakan manisnya iman, ikhwan, dan hati itu selalu makannya iman. Jadi hati, ikhwan, itu makannya apa? Iman. Tapi sebelumnya, ikhwan, jiwa kita itu atau badan kita itu apa? Bisa hidup dengan apa? Ruh. Sekarang pertanyaannya, ruh itu hidup dengan apa, ikhwan? Hah? Badan, ya, kerangka jiwa, badan manusia ini bisa hidup, bisa berjalan, bisa makan, bisa apa? Ini kan ada ruhnya. Ruh itu bisa hidup itu ketika dia merasakan apa? Merasakan wahyu dan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya. Dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, ruham. Allah di sini mensifati apa? Wahyu dengan apa? Ruh. Jadi wahyu adalah ibarat ruh yang merupakan apa? Merupakan sumber kehidupan. Sekarang wahyu ini makanan bagi apa? Dia adalah ta'am, makanan bagi apa? Bagi hati manusia. Bagi apa? Hati manusia. Jadi ketika seorang itu telah mendapatkan, atau hati telah mendapatkan makanannya, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi apa? Hati yang hidup. Dan sebaliknya berarti, ketika hati itu kosong dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ilmu, enggak ada iman, enggak ada ruh dari Allah, ya, enggak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan apa? Hati yang mati. Itu ruh, ya, itu apa? Atau hati. Jadi hati, ya, makanannya apa? Ruh ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan badan, ikhwan, badan itu juga punya makanan. Bisa makan, iya. Jasad itu butuh makan. Yang dengan makan itu apa? Bisa hidup. Bisa apa? Bisa hidup. Akan tapi, ikhwan, permasalahannya ketika badan itu sakit, apakah dia bisa merasakan enaknya makan, ikhwan? Orang yang sakit, bagi kita semua, ikhwan, kita itu sakit, lagi sakit, apalagi sakit gigi misalkan, antum ditawarin apa? Hah? Sate, gulai, apalagi, ikhwan, bakso, mie ayam.
Antum tolak semua. Nah, antum lagi di rumah sakit, ikhwan datang bawa apa? Apel, bawa anggur, bawa apa? Lagi sakit ikhwan, beran nggak bisa makan yang enak. Itu badan. Jadi badan kalau sakit apa? Nggak bisa merasakan manisnya, enaknya makan. Sama dengan hati ikhwan. Hati itu kalau sakit apa? Nggak bisa merasakan manisnya apa? Ibadah. Paham ikhwan? Jadi badan itu, jiwa kita ini, badan kita ini nggak mungkin bisa merasakan, atau lidah kita nggak mungkin bisa merasakan apa? Manisnya, enaknya sate kalau apa? Sakit. Atau mau dijejeli yang enak-enak, atau tolak. Ya lagi sakit. Sama dengan hati kita ikhwan, hati lagi sakit, nggak mungkin bisa merasakan apa? Manisnya, enaknya beribadah. Sekarang, apa yang menyebabkan sakitnya hati? Hah? Maksiat. Apa? Maksiat. Jadi maksiat ikhwan adalah hal yang akan menjauhkan manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan ia tidak akan merasakan apa? Manisnya ibadah. Makanya salah seorang ulama ya, beliau mengatakan Idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun mukabbal. Kalau seandainya engkau enggak bisa, enggak mampu untuk salat malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun puasa di siang hari, fa'lam annaka mahrumun mukabbal. Ketahuilah sesungguhnya engkau terhalangi dan engkau terbelenggu. Kabbalatka khati'atuka, yang mana engkau terbelenggu dengan apa? Dosa dan kesalahanmu. Jadi ikhwan, dosa itu apa? Dosa akan membelenggu kita, akan mengikat kita. Yo, ada Quran ya Pak ikhwan. Ini tangan ikhwan, ini tangan. Seolah apa? Seolah terikat. Mau ngambil Quran apa? Wah, gak jadi. HP bunyi. Klontingnya, yang dilihat apa? HP-nya. Jiwa ini apa ikhwan? Ngajak ke sana ke kiri nih. Ngelihat apa? Ngelihat HP. Ada Quran. Quran ngajak ke surga, HP melalaikan. Nah, pilih yang mana? Syaitan selalu menggoda-goda manusia terus. Dan maksiat juga demikian, membelenggu, mengikat. Makanya ketika seorang yang ingin beribadah nggak bisa, berat. Makanya apa? Ada istilah apa? Orang yang dekat dengan masjid itu apa? Kadang apa? Berat ke masjid. Jadi yang berat itu bukan apa? Bukan jarak, tapi apa? Dosa dia yang buat apa? Yang buat apa? Berat ketika beribadah. Jadi ikhwan, kita berusaha menghilangkan, ya, menghindari perbuatan apa? Dosa. Dan kita bisa merasakan ikhwan. Contoh ketika misalkan malam tadarusan. Malam apa? Tadarusan. Ketika malam di bulan Ramadan. Allah perintahkan, Nabi perintahkan, ulama memerintahkan apa? Untuk memperbanyak apa? Baca Al-Quran. Tapi apa? Terkadang apa? Kita kadang-kadang apa? Semangat. Yuk, di grup itu kadang apa? Akhi, yuk kita nanti sama-sama tadarus di masjid. Oke, berangkat. Ketika berangkat apa? Ketemu ngobrol, ngalor ngidul, ngopi, sebagainya. Lihat jam 11. Oh, baca Quran. Baca Quran bentar. HP bunyi, teman datang, nggak jadi, kan? Nggak jadi. Terkadang apa? Terkadang dia baru baca sebentar, godaannya banyak. Dan terkadang godaannya apa? Ya dia sendiri. Dia apa? Dia sendiri. Karena dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosanya menumpuk, sehingga apa? Dosa yang membuat apa?
dia nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa. Jadi walaupun Quran telah di samping dia, masjid telah di samping rumahnya, berat. Kenapa berat? Salah satu penyebabnya adalah apa? Dosa. Makanya ikhwan, kita berusaha ya. Kita berusaha bersama-sama ya agar bisa mendapatkan manisnya ibadah, dan kita berusaha apa? Menjauhi dosa-dosa. Ini ikhwan yang disampaikan, semoga bermanfaat. Tentunya kita berusaha yang sedikit ini disampaikan semoga bermanfaat, dan kita berusaha ya bermujahadah, melatih ya, bersungguh-sungguh ya, kita cambuk jiwa kita cambuk diri kita untuk bisa apa? Bisa beribadah. Dan kita paksa ikhwan. Kita apa? Kita paksa. Kadang itu ba'da maghrib nganggur, enggak ngapa-ngapain tuh. Tapi apa? Enggak baca Al-Quran, berarti enggak ada hal yang ia usahakan. Bagaimana ia bisa merasakan manisnya baca Quran kalau dia enggak apa? Mujahadah. Berarti apa? Perlu apa ikhwan? Dipaksa. Dan tentunya ikhwan, nikmat manisnya ibadah itu poinnya yang kedua apa? Tidak sekejap, enggak langsung kita rasakan, tapi apa? Bertahun-tahun lamanya baru kita bisa merasakan manisnya ibadah. Ini ikhwan, semoga manfaat. Ada yang jawab? Enggak ada. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.